Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusani Faisal, NIM B10611911076. Di sini saya akan mempresentasikan eh, proposal yang akan saya ambil dengan judul Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Perekonomian di Kalimantan Barat. Oke, latar belakang. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberatasan kemiskinan mutlak. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun, dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun. Maka itu dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Selain dari sisi permintaan konsumsi dan dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja atau sumber pendapatan. Nah, pengangguran ini terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi, akan tetapi terbatasnya suatu informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan, atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur. Ya, tingkat pengangguran yang tinggi ini dapat membawa berbagai dampak pada proses pembangunan ekonomi. Dan agar hal ini tidak terus berlanjut, pemerintah harus mengatasi masalah pengangguran, karena masalah pengangguran ini adalah masalah yang sangat vital dan sensitif bagi kestabilan ekonomi dan keamanan suatu negara. Nah, istilah kemiskinan yang poin kedua ini muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan ini juga merupakan penyakit yang muncul saat masyarakat selalu mempunyai kekurangan secara material maupun non-material, seperti kurang makan, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang akses informasi, dan kekurangan-kekurangan lainnya yang menggambarkan bahwa dia itu mengalami kemiskinan. Faktor lain yang sangat nyata tentang kemiskinan, terutama di kota-kota besar Indonesia, dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang kekurangan makan dan minum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan digusur dari pemukimannya. Ribuan pekerja berunjuk rasa memprotes ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK, sikap dan perlakuan kerja wanita di luar negeri, kemudian ketidakadilan sosial ekonomi, selain oleh beragam alasan juga disebabkan oleh praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak sehat. Nah, pada akhirnya pengangguran dan kemiskinan ini akan mempengaruhi pertumbuhan suatu negara atau daerah. Hal ini jelas mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Nah,
Ekonomi ini dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi ke pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian di negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Oke, rumusan masalah. Di sini yang pertama, apakah pengangguran dan kemiskinan berpengaruh terhadap perekonomian di Kalimantan Barat? Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana tingkat pengangguran dan kemiskinan terhadap perekonomian di Kalimantan Barat. Oke, selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini hal yang mempengaruhi eh, perekonomian di Kalimantan Barat. Poin pertama yaitu pengangguran, yang dimana pengangguran ini adalah eh, seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif ia mencari pekerjaan dan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Pengangguran ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Nah, kenaikan pengangguran ini juga berdampak memberatkan pada ketimpangan pendapatan sehingga akan berdampak pada kurangnya tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah kemiskinan. Nah, oke, selanjutnya yaitu faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, uh, ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia, yang artinya jumlah tenaga kerja ini lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Oke, selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan suatu masalah krusial yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Dan secara umumnya, kemiskinan ini merupakan suatu ketidakmampuan individu atau masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar atas setiap aspek kehidupan. Nah, selanjutnya itu penyebab kemiskinan. Ada beberapa hal atau faktor penyebab kemiskinan. Salah satu yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua, terbatasnya pilihan lapangan kerja yang tidak memadai. Dan motivasi yang rendah untuk keluar dari lingkaran atau jaring kemiskinan. Selanjutnya metodologi penelitian. Nah, di sini jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dikarenakan penelitian ini diperoleh dari pihak BPS tentang data kemiskinan di Kalimantan Barat yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Berdasarkan jenis penelitian ini, maka penelitian lapangan pada dasarnya adalah penelitian yang dilakukan secara tidak langsung di lokasi. Penelitian yang telah ditetapkan untuk mengamati suatu gejala objektif yang terjadi. Adapun lokasi penelitian ini
akan diambil di Kalimantan Barat. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dikarenakan penelitian ini berupa mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Dan menurut Abdurrahman Fatoni, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gejala-gejala tertentu. Yang selanjutnya yaitu Sumber data. Nah, sumber data yang digunakan ini adalah sumber data sekunder. Yang dimana sumber data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Sumber data ini dari buku, jurnal, surat kabar, kitab harian, sampai dokumen-dokumen resmi. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku teori, data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, dan jurnal yang membahas tentang kemiskinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Oke, selanjutnya yaitu adalah bentuk data yang saya gunakan adalah bentuk data time series. Data time series dapat dikatakan bahwa data time series cenderung bergerak meningkat atau menurun alias memiliki tren. Dengan kata lain, pergerakannya adalah tidak konstan atau tidak bergerak menuju nilai rata-ratanya, alias dinamakan tidak stasioner atau tidak random atau acak. Mengamati data time series ini adalah untuk melihat komponen yang membentuk pola atau pergerakan data masa lalu hingga sekarang yang cenderung berulang di masa yang akan mendatang. Nah, yang pertama itu ada tren, yaitu komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan atau penurunan. Suatu data time series merupakan pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun. Yang kedua yaitu siklus, yaitu suatu pola dalam data yang terjadi setiap berapa tahun bersifat jangka pendek. Fluktuasi atau siklus dari data time series adalah akibat perubahan kondisi ekonomi. Nah, yang ketiga itu musiman atau season, yaitu suatu pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu. Fluktuasi musiman yang sering dijumpai pada data kuartalan, bulanan, atau mingguan. Nah, yang keempat yaitu tidak beraturan atau irregular, yaitu pola acak yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak bisa diprediksi atau tidak beraturan. Data time series ini juga merupakan Data yang dikumpulkan, dicatat, atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan. Periode waktu observasi dapat berbentuk tahun, kuartal, bulan, minggu. Nah, data time series ini dapat dikumpulkan dalam interval waktu yang sama, seperti tingkat bunga, aset, jumlah penduduk. Dapat juga dikumpulkan atau melalui akumulasi dalam periode waktu tertentu. Data flow seperti data PDRB, investasi, ekspor, dan impor. Nah, data time series ini dianalisis untuk menemukan pola variasi masa lalu yang dapat digunakan untuk memperkirakan nilai masa depan dan membantu dalam manajemen operasi serta membuat perencanaan. Menganalisis time series berarti kita membagi data masa lalu menjadi komponen-komponen dan kemudian memprediksinya ke masa depan. Nah, di sini kenapa saya mengambil ini karena data yang saya ambil ini adalah data yang berbentuk time series seperti data PDRB dan data pertumbuhan penduduk. Next. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian presentasi proposal penelitian saya yang akan saya ambil.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.